8 orang ditemukan meninggal dunia sementara 82 orang hilang dalam longsor yang terjadi dini hari tadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir di sepanjang Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat mencapai ketinggian hingga 40 cm. Akibat banjir, para pengendara sepeda motor yang mengarah ke Cengkareng diperbolehkan melintasi tol. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada negaranya bergerak ke Iran, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln. Salam jumpa saudara, saatnya Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini Anda bersama saya Audrey Chandra. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Bus yang menerobos lampu merah menabrak motor di Kediri, Jawa Timur dan melukai sejumlah pengendara. Rekaman video amatir sempat menunjukkan sesaat setelah bus Harapan Jaya menabrak sejumlah motor dan mobil usai menerobos lampu merah di Simpang 4 Muning. Polisi mengatakan pengemudi bus tujuan Trenggalek menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengendara motor dan mobil yang tertabrak mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi telah menahan sopir bus untuk diperiksa. Ya, kami masih mendeteksi. Kita masih sidik, nanti lebih jelasnya kami jelaskan lebih lanjut. Yang jelas kita ketahui dari saksi-saksi kendaraan bus terobos lampu merah. Ada korban dan dalam laka. Ya, sementara yang kita ketahui luka ringan sekitar 4 korban luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kita juga masih deteksi lebih awal, lebih jelas. Yang jelas dari kejadian itu kita akan tindak tegas. Saudara, tim gabungan masih mencari korban longsor di Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Jawa Barat. Sahiji miumpul ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ieu teh bumi unggul. Longsor terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 pagi ketika warga sedang tertidur. Longsor diduga diakibatkan intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, 8 orang ditemukan meninggal dunia, 82 orang masih dalam pencarian. Namun data ini bersifat sementara karena tim masih terus mendata jumlah korban hilang. Astagfirullahaladzim. Warga saudara yang berhasil menyelamatkan diri menceritakan bagaimana kejadian longsor dini hari tadi terjadi. Diawali dengan suara gemuruh dan kejadian yang sangat cepat. Saat menyadari longsor, Ule, seorang warga, ia kaget dan 3 anggota keluarganya berada di depan rumah saat kejadian. Diperkirakan 30 rumah tertimbun longsor. Ya Allah. Bumi nu dihandap rarata sadayana. Iya, setelah ada suara itu gimana Pak? Langsung ya tahu-tahu udah ada di depan rumah di sana. Jadi pas saat kejadian Akang posisi di dalam rumah? Tidur, di rumah tidur. Itu ada berapa orang di dalam rumah? 3 sama anak. Saat ini kondisinya? Apanya? 3 selamat atau Selamat, alhamdulillah. Seharian kemarin dari pagi, dari mungkin lah 24 jam hujan.
Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengatakan saat ini fokus tim gabungan adalah mencari seluruh korban longsor. Tanah labil menjadi kendala tim mencari dan menyelamatkan korban. Alat berat juga belum bisa diturunkan. Status tanggap bencana longsor ditetapkan di Kampung Pasir Kuning, RW 10 dan RW 11 Kabupaten Bandung Barat. Medannya sangat sulit sekali, tanahnya juga labil. Ini tadi juga sempat terperosok. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Ke depan mungkin kita akan melakukan koordinasi secara masif terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya di tanah miring, di perbukitan. Sahiji Siapapun tak ada yang siap dengan bencana alam. Sabtu dini hari sekitar pukul 3, warga di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat yang sedang beristirahat tiba-tiba dilanda bencana longsor. Puluhan rumah rata dengan tanah. Sebelum longsor, warga mendengar suara gemuruh. Tak punya banyak waktu mencari sanak keluarga saat longsor terjadi. Seperti Neni yang kehilangan 10 anggota keluarganya dan belum ditemukan. Pas kejadian, kirain teh suara kapal di atas. Tahu-tahu pada orang, ayo keluar, ayo keluar. Kondisi rumah ibu gimana? Alhamdulillah aman. Ya. Masih ada keluarga yang masih dicari nggak? Iya. Ada berapa orang? Hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Iya. Itu yang rumahnya habis itu? Iya. Lari. Kebetulan yang duluan itu warga ya, saya dibangunin warga gitu. Kebetulan rumahnya agak jauh. Tim SAR gabungan belum bisa maksimal mencari warga sebab faktor cuaca menjadi kendala proses pencarian. Hujan lebat masih terjadi di sekitar lokasi. Memang cuaca hujan lebat di sekitaran lokasi sehingga belum memungkinkan untuk melakukan pencarian. Melihat secara visual mahkota longsoran maupun menghitung panjang longsoran. Karena memang cuaca di sekitaran lokasi masih terjadi hujan lebat sehingga kami belum bisa menurunkan drone. Kalaupun itu diturunkan itu angin kencang juga menghambat untuk penurunan drone di lokasi. Demikian. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, 8 orang ditemukan meninggal dunia, 82 orang masih dalam pencarian, dan 23 orang selamat. Namun data ini bersifat sementara karena tim masih terus mendata jumlah korban hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Mengetahui perkembangan terbaru dari pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Mita, sejauh ini berapa total korban yang masih dicari dan berapa total yang sudah ditemukan, Mita? Ya, selamat petang Audrey. Untuk sampai dengan sore hari ini ada sekitar 82 korban ini yang masih dinyatakan hilang. Namun untuk dikatakan hilang di sini ini belum diketahui apakah 82 orang ini hilangnya karena tertimbun atau korban-korban tersebut ada yang sudah mengungsi ke kerabat mereka. Dan sampai dengan sore ini ada sekitar 9 korban yang sudah ditemukan dan tadi diinformasikan oleh kantor Badan SAR Bandung bahwa ada sekitar 113 korban yang menjadi terkena dampak dari longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa proses evakuasi yang akan dilakukan untuk mencari para korban yang lain, karena mengingat korbannya ini masih cukup banyak seperti itu, Adre. Di samping saya sudah ada Bapak Ade Diana Permana. Ini Bapak Ade adalah Kepala Kantor SAR Bandung. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya. Pak, ini kan sampai dengan sore hari ini sudah ditemukan 9 seperti itu. Bagaimana sih kendala dari proses evakuasi korban yang lainnya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama memang kendala kami adalah masalah cuaca ya. Artinya intensitas hujan yang terus-menerus turun, itu juga mempengaruhi terhadap tim SAR gabungan yang
ingin melaksanakan evakuasi pencarian korban. Yuk. Pak Ade, ini kan tadi apabila tadi saya lihat proses evakuasi ini hanya menggunakan alat seadanya seperti itu, Pak. Belum terlihat adanya alat berat. Bagaimana, apakah memang hari ini tidak memungkinkan adanya alat berat untuk ada di lokasi, Pak? Ya, untuk hari pertama ini kita sudah melakukan asesmen tim di lokasi bencana longsor. Artinya pada saat di lapangan memang untuk saat ini tidak memungkinkan alat berat untuk bisa masuk ke area longsor karena memang materialnya adalah lumpur dan air seperti itu. Pak, kalau misalnya hari ini kan tadi Bapak menginformasikan sudah dihentikan seperti itu ya Pak ya untuk proses pencarian hari ini seperti itu. Ini untuk besok sendiri akan berlanjut di jam berapa Pak? Ya, hari ini memang kita hentikan karena memang cuaca ya artinya. Jadi nanti rencana untuk besok kita juga akan melakukan proses pencarian. Nanti kita akan menyusun rencana operasi untuk membagi tim atau membagi tugas di setiap titik di mana yang bisa ditentukan korban-korban dari laporan kepala desa ya, artinya yang mengetahui lokasi terjadinya longsor ini. Baik Pak, tadi saya sempat mendapatkan informasi di luaran sana karena memang untuk sampai dengan sore hari ini informasi yang kami dapatkan ini masih simpang siur. Apakah benar ini untuk korban 30 rumah ini adalah warga sipil? Namun tadi sempat beredar bahwa ini ada petugas nih yang juga terkena dampak dari longsor. Ya, untuk warga sipil memang kami mendapatkan informasi dari kepala desa. Jadi sudah di mapping oleh kepala desa, kami melakukan asesmen atau gali informasi. Memang ada warga sipil 30 rumah itu menjadi korban. Tapi kalau untuk aparat sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa. Karena laporan sejauh ini hanya dari kepala desa setempat saja atau pemerintah daerah yang melaporkan ke Basarnas Bandung. Baik Bapak Adedian, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu tadi Aubrey informasi yang kami dapatkan dari Bapak Adedian selaku Kepala Kantor SAR Bandung bahwa memang untuk sampai dengan saat ini proses pencarian dihentikan karena cuaca yang tidak memungkinkan seperti itu dan alat berat juga sampai dengan sore hari ini belum diturunkan mengingat memang untuk tanahnya juga masih labil seperti itu dan kami informasikan juga tadi Gubernur Jawa Barat juga sempat mendatangi tempat longsor ini dan menginformasikan bahwa memang di lokasi ini itu ada alih fungsi seperti itu. Jadi untuk Gubernur Jawa Barat sendiri juga menginformasikan bahwa nantinya di area sini akan dilakukan relokasi, namun untuk relokasi kemananya masih belum diketahui kemana. Dan tadi juga untuk Gubernur Jawa Barat menginformasikan bahwa untuk korban yang meninggal dunia nanti akan mendapatkan santunan sebesar 25 juta rupiah. Aubrey. Tanah lapis dan hujan deras ini masih menjadi penyebab kendala utama proses pencarian dihentikan sementara waktu. Terima kasih melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Mita, jurnalis Kompas TV. Saudara, banjir di sepanjang Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat mencapai ketinggian 20 hingga 40 cm. Akibatnya pengendara sepeda motor yang mengarah ke Cengkareng diperbolehkan melintasi tol. Saudara, banjir setinggi 2 meter menggenangi permukiman warga di Periuk, Tangerang, Banten. Banjir menggenangi 5 RT di RW 8 atau 08 Perumahan Periuk Damai Periuk, Tangerang, Banten. Banjir disebabkan meluapnya Danau Situbulak dan jebolnya tanggul di aliran Kali Sabi yang mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah Banten. Lebih kurang 286 kepala keluarga terdampak banjir di Periuk, Tangerang, Banten. Akibat banjir, warga mengungsi ke Masjid Al-Jihad. Titik nolnya kan di kita gila. Di rumah saya hampir lebih 2 meter bang. Di sananya nggak nampung air bang.
terus jebol di tanggul dari belakang, Bang. Di Bekasi, Jawa Barat, permukiman warga di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan Kali Bekasi dan Kali CBL. Seminggu ini saya udah 2 kali malah, baru surut udah banjir lagi ya. Dari minggu kemarin tuh ya Pak Hardi? Benar, ditambah tanggul juga bocor, tanggul jebol, tipis itu tanggul kita di sini, masalah itu juga sih. Air meluap dari kalinya kita ini buangan dari semua perumahan yang di sini. Sementara itu di Puri Kembangan, Jakarta Barat, banjir setinggi 20 hingga 40 cm menggenangi jalan di Simpang Kembangan Selatan pada Sabtu siang. Akibat banjir, pengendara sepeda motor yang mengarah ke Cengkareng diperbolehkan melintasi tol Lingkar Luar Jakarta melalui pintu tol Kembangan Utara dan keluar di Rawabuaya. Sementara jalan Kembangan Selatan menuju ke Ciledug tidak dapat dilalui karena banjir. Sejumlah pengendara roda 2 di Puri Kembangan, Jakarta Barat mengalami mati mesin atau mogok saat menerobos banjir. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mogok di tengah banjir atau menggunakan gerobak untuk menembus banjir. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa apung untuk menyedot banjir di ruas jalan dan kemudian dialirkan ke Kali Angke. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi terdampak banjir dan pengungsian di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Saat bertemu korban banjir, Pramono mengatakan korban banjir minta agar pemerintah mengatasi banjir Jakarta. Menanggapi permintaan warga, Pramono bilang telah meminta suku dinas sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta untuk menambah pompa air di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, Pramono menekankan solusi jangka panjang dan pendek untuk banjir Jakarta, yakni normalisasi kali dan modifikasi cuaca. Sumber daya air untuk normalisasi 3 sungai utama. Yang pertama adalah Ciliwung, yang kedua adalah Krukut, yang ketiga adalah Cakung Lama, untuk segera dilakukan. Karena tanpa itu pasti akan terulang kembali. Maka yang dilakukan dalam jangka pendek adalah modifikasi cuaca, membersihkan seluruh selokan yang ada. Untuk mengetahui situasi terkini banjir, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa, dan juru kamera Septa Yoga di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV, Jian Jufri, dan juru kamera Andika Pratama. Lalu di Priuk, Tangerang, Banten, ada Rahma Piliang dan jurnalis Kompas TV, Alfa Farid. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Tifal, selamat petang. Tifal, bagaimana perkembangan penanganan banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini? Masih diupayakan untuk bisa segera kering jalur arteri ataupun juga jalan raya yang menghubungkan beberapa wilayah di Puri Kembangan, Jakarta Barat ini, meskipun sebetulnya kalau saya perhatikan perbandingan antara pukul 12 siang hingga saat ini lewat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, belum ada perubahan signifikan di titik saya melaporkan. Saya mau coba ajak Anda melihat untuk tinggi air dari jalur yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat di jalur bawah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ini. Visual yang Anda sedang lihat sekarang
adalah tinggi muka air di sini itu masih berkisar antara 30 sampai 40 cm. Sementara ada beberapa warga juga yang mengakui kepada saya dalam berbagai kesempatan kalau melihat lagi kondisi warga yang berada di perkampungan yang terdampak dari banjir ini, ada yang bahkan mengaku rumahnya sudah terendam hampir 1 meter. Nah, munculnya banjir ini yang sudah terjadi sejak kemarin di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 ini dipicu curah hujan ekstrim yang membuat Kali Angke ini tidak bisa menampung debit air sehingga tumpah ke permukiman warga hingga ke akses jalan utama ini akan menuju ke arah Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa kendaraan yang memaksakan untuk melewati jalur yang masih terendam ini beberapa kali mati mesin bahkan dibantu warga. Nah, ini visual yang sedang Anda lihat sekarang, ada anggota Polri, TNI bersama dengan warga sekitar ikut membantu mendorong kendaraan yang tampaknya mogok karena memaksakan untuk melintas di jalur yang masih terendam banjir cukup berdampak ini terhadap operasional kendaraan apapun itu jenisnya, baik itu kendaraan pribadi maupun juga angkutan umum seperti taksi. Tadi ada beberapa kali juga kami melihat kendaraan mati mesin di tengah-tengah karena memaksakan melintasi jalur yang terendam banjir ini. Warga juga mengaku sebetulnya ada gorong-gorong yang diharapkan bisa membawa atau mengalirkan aliran Kali Angke ini bisa terdistribusi di tempat lain. Namun tampaknya karena area gorong-gorongnya sempit sehingga tetap tumpah ke badan jalan, tetap menggenangi permukiman warga. Walau begitu, ada beberapa warga yang mengakui kepada saya mereka memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 kediaman mereka dan memilih untuk tidak mengungsi. Walaupun sebagian lainnya juga memilih mengungsi ke tempat-tempat terdekat. Itu untuk kondisi dari banjirnya. Sementara yang saya cermati, tidak hanya berdampak pada aktivitas warga yang berada di sekitar Kali Angke, tapi juga lalu lintasnya. Saya coba agak bergeser visualnya ke sebelah kanan saya ini, karena sejak saya tiba di sini sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, lalu lintas macet parah dari arah Kembangan Selatan menuju ke Cengkareng melewati jalur bawah tol lingkar luar Jakarta ini, karena ada beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memelankan laju kendaraan mereka. Ini berdampak juga pada arus kendaraan yang akan menuju ke Cengkareng, begitu juga untuk arah Cengkareng menuju ke Jalan Puri Lingkar Luar. Ketersendatan hingga memicu simpul kemacetan yang cukup bertumpuk tadi siang di rentang pukul 12 sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa kali saya lihat juga muncul simpul kemacetan itu. Nah, apa langkah yang kemudian diambil oleh Satuan Polsek Kembangan? Nah, polisi menerapkan beberapa skema untuk jalur yang melintasi visual yang Anda lihat sekarang dari arah Kembangan Selatan menuju ke arah Cengkareng ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 saja. Sementara untuk kendaraan roda 2 diarahkan untuk melawan arus menuju ke jalan arah Cengkareng, kemudian melewati jalur putar balik di bawah jalan tol lingkar luar Jakarta, baru melanjutkan perjalanan lagi ke Cengkareng. Harapannya dengan ada pompa air yang dioperasikan oleh Kementerian PU dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, harapannya bisa segera surut debit airnya, terlebih dalam 4 jam terakhir belum turun hujan, Dipo. Oke, di Puri Kembangan, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Lalu bagaimana dengan di Bekasi, Jawa Barat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri. Jihan, jika di Puri Kembangan masih ada genangan air, bagaimana situasi terkini banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Dipo dan juga saudara, kondisi terkini di Kabupaten Bekasi ini masih tergendang banjir begitu ya, yang mana ada 2 desa yang terdampak, yakni ada Desa Sukamakmur dan juga maksud kami Sukamekar dan juga Desa Sri Amur Tambun Utara. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Andika Pratama bahwa di sini ketinggian air cukup bervariasi begitu ya. Mulai dari 30 cm dan ketinggian yang tertingginya ini mencapai di angka 1,5 meter. Ini memang tadi dikatakan oleh warga setempat bahwa penyebabnya adalah salah satunya curah hujan yang tinggi dan juga luapan kali setempat, yakni Kali CBL dan juga Kali Bekasi, yang kemudian ini menyebabkan atau berdampak sejumlah rumah warga tergenang, dan salah satunya juga ada sejumlah perumahan yang tergenang banjir hingga mencapai 1,5 meter. Dan di sini tempat kami melaporkan ada sekitar 9 perumahan yang terendam banjir, yakni salah satunya yang terparah ini adalah perumahan Nebraska di Desa Sukamekar,
Kecamatan Sukawangi begitu ya. Dan kami pantau di sini memang sudah ada satu pompa air yang difungsikan untuk menyedot air banjir. Namun memang sampai saat ini kami pantau kondisi masih cenderung surut begitu ya airnya, dikarenakan ini sudah tidak turun hujan lagi. Dan sampai saat ini kami juga memantau sejumlah warga sudah mengungsi di sejumlah pengungsian setempat, yakni ada di Masjid Al-Muhajirin dan juga di musola terdekat. Ada juga yang sejumlah warga yang memilih untuk mengungsi di rumah-rumah saudara ataupun di ruko setempat begitu ya. Kami pantau saat ini kondisinya masih tergenang banjir, dan apabila nantinya cuaca cenderung cerah seperti ini, dikatakan oleh RT setempat yakni RT 4 bahwa seharusnya banjir akan kian surut, diperkirakan di sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Tipo. Oke, di Bekasi masih ada banjir, tadi juga di Jakbar ada banjir, lalu bagaimana di Tangerang? Kita bergeser ke Rahma Piliang di Priuk, Tangerang, Banten. Rahma, bagaimana situasi terkini banjir di lokasi Anda melaporkan? Apakah banjir sudah mulai surut? Iya, sama di dua lokasi sebelumnya di pada juga saudara di tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Priok, Tangerang, Banten ini masih tergenang banjir, terkhususnya di kawasan Villa Permata Pluit ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Alfa Farid, bagaimana kondisi di belakang saya di pada juga saudara ini. Saya saat ini berada di jalan akses menuju ke kawasan Villa Permata Pluit. Memang kalau di sini ketinggiannya bervariasi ya di pada juga saudara, karena kontur dari jalannya ini berbeda-beda, dan ini jalannya menurun dari ada ketinggian 10 hingga 20 cm hingga ke dalam itu bisa ketinggiannya 1,5 meter, dan jika kita terus ke dalam perumahan, kawasan perumahan ini ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Dipo dapat dilihat di pada juga saudara dari Brimopolda ini mencoba untuk membantu warga yang ada di sini, dan untuk mobilisasi begitu ya disediakan perahu karet baik itu dari Brimob Polri maupun dari masyarakat setempat ini mempersiapkan perahu yang bisa digunakan untuk mobilisasi di sekitaran kawasan villa perumahan atau maksud kami di kawasan Villa Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk. Dan hingga saat ini kalau dijelaskan oleh warga setempat begitu ya, untuk penyebab banjir sendiri selain dengan cuaca atau hujan yang terjadi di kemarin begitu, dan banjir ini mulai terjadi pada hari Jumat pagi karena juga luapan dari Kali Cirarap di dekat di kawasan Villa Mutiara Pluit ini, dan adanya yang jebol di pada juga saudara ini yang menjadi penyebab banjir ini lama surutnya, dan biasanya banjir ini surut dalam beberapa hari. Dan kalau saat ini memang ada upaya yang dilakukan yaitu untuk melakukan penyedotan menggunakan pompa begitu ya, tapi karena kendalanya ada yang jebol dan juga kali ini masih tinggi, ini menjadi salah satu kendala untuk menyedot air keluar dari kawasan perumahan. Dan hingga saat ini di pada juga saudara kami melihat begitu masih tinggi air yang menggenangi di kawasan Villa Mutiara Pluit Priok, Tangerang, Banten ini, dan bervariasi ketinggiannya dari 1,5 meter hingga 3 meter, dan beberapa wilayah yang terdampak ini ada 4 RW terdampak. Yang paling parah itu adalah RW 8 dan RW 11, dan kita berharap di pada juga saudara tidak turun hujan begitu ya di kawasan Tangerang ini dan juga di kawasan Jabodetabek. Semoga nanti air ini bisa cepat surut, dan juga untuk air ini bisa dipompa ke kali terdekat atau di Kali Cirarap ini, dan bisa diperbaiki segera yang jebol di pinggir Kali Cirarap ini. Situasi di Priuk, Tangerang, Banten juga masih tergenang banjir. Terima kasih atas laporan Anda, Rahma Piliang. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Jian Jufri, melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya lagi ada Tifal Solesa, melaporkan langsung dari Puri Kembangan, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan. Informasi baru lainnya di Kompas Petang, diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk, menimpa belasan kendaraan warga.
Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk dan menimpa belasan kendaraan warga. Tuh yang motor ini yang bagus itu. Mendadak jadi berwarna. Tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran ini ambruk pada Jumat malam. Saksi mata mengatakan tembok yang ambruk saat terjadi angin kencang. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan penyebab robohnya tembok ambruk. Tahu ada yang kayak orang apa kayak bom buar pada itu roboh. Gor itu. Apa sih Pak, lagi pembangunan atau apa Pak? Enggak, udah selesai itu. Udah berapa setahun. Ya itu nggak ada tiang, nggak ada uratnya, nggak ada besinya. Sementara itu angin kencang dan hujan deras sepanjang kemarin hingga hari ini juga menyebabkan sekitar 10 pohon tumbang di Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Tak hanya itu, angin kencang juga merusak atap sebagian rumah warga. BPBD mengingatkan warga agar siaga dan waspada karena terjadi peningkatan cuaca ekstrim. Informasi dari banjir merendam perumahan warga di Pantura, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat tanggul jebol hingga membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan barang mereka. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter tak hanya merendam rumah, tapi juga mobil dan motor yang tak berhasil diselamatkan. Walau air masih tinggi, sejumlah warga ada yang kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang mereka. Data dari BPBD Subang tercatat 4 desa di 3 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 20 hingga 150 cm. Wajar dulu yuk. Wajar dulu yuk. Gak penting yang dayung we. Aja dayung we, penting mendayung we. Langsung kita. Pak. Jebol sekaligus masuk air langsung menimpa rumah-rumah warga, sudah masuk air. Ini enggak mengungsi, bertahan di rumah? Enggak. Malah mau mengungsi. Sekarang ambil barang-barang, Pak. Oh, masih banyak barang-barang yang tidak terselamatkan. Iya. Apa aja barang-barang yang rusak itu? Ya semacam banyak, Pak. Tuh, elektronik, kulkas, kasur. Dan yang ini adalah visual udara banjir merendam perumahan warga di Ciasem, Pantura, Subang, Sabtu siang. Dapat terlihat dengan jelas, saudara, seluruh rumah dan area yang berada di sekitarnya terendam banjir disebabkan meluapnya Kali Cijengkol. Ketinggian banjir di lokasi ini bervariasi mulai dari 100 hingga 150 cm. Akibat banjir di Desa Ciasem, 1.600 lebih jiwa mengungsi. Masih dari Jawa Barat, tapi ini di Kabupaten Karawang. Banjir meluas merendam ribuan rumah warga. Ketinggian banjir mencapai 2 meter dengan kedalaman terparah terjadi di Desa Karangligar. Banjir membuat warga menyelamatkan sejumlah barang hingga hewan ternak mereka. Saudara, saat ini saya berada di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan lokasi ini merupakan salah satu lokasi terparah banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Karawang dan luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di lokasi ini sudah mencapai 2,5 meter lebih. Dari 2.000 warga Desa Karangligar ini saat ini sudah mengungsi ke sejumlah tempat yang lebih aman. Banjir di lokasi ini disebabkan oleh
tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir serta meluapnya sejumlah sungai, yakni Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Dan saat ini kami pantau dan bisa dilihat langsung ketinggian sudah mencapai atap rumah-rumah warga di lokasi ini, sehingga warga seluruhnya hampir 95% sudah mengungsi. Kami lihat juga ada beberapa warga yang memilih bertahan meski kondisi ketinggian air masih cukup tinggi. Mereka bertahan di lantai 2 rumah mereka. Untuk menghimbau dan mengajak para korban banjir yang masih berada di lokasi ini, pihak kepolisian dari Polres Karawang, dalam hal ini Satpol Air Polres Karawang, terus melakukan upaya patroli menghimbau kepada warga untuk mengungsi dan memastikan keamanan seluruh keluarganya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Selebgram Lula Lafah dimakamkan hari ini setelah kemarin Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di apartemen pada Jumat malam. Jenazah selebgram Lula Lafah pada Sabtu siang dimakamkan keluarga di Pemakaman Umum Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang turut mengantar jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Mohon maaf kalau ada salah dari Lula, mohon maafkan. Doain semoga jalannya dimudahkan menuju tempat yang terbaik ya. Karena sempat curhat nggak sih almarhumah, mungkin ada masalah? Selalu Curhat apa mungkin? Ya sama-sama aja, apa aja yang nggak penting pun kita pasti ceritain, Mas. Dari keterangan polisi diketahui Lulu Lafah ditemukan pertama kali meninggal dunia di kamarnya oleh petugas keamanan apartemen pada Jumat malam. Asisten rumah tangga Lula meminta bantuan petugas keamanan karena Lulu Lafah tidak merespon saat pintu kamar diketuk. Saat ini polisi sedang mendalami penyebab kematian selebgram Lula Lafah. Melalui pesan tertulis, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di apartemen. Korban ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 18:44 pada Jumat 23 Januari 2026. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami peristiwa tersebut. Usai jeda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada negaranya bergerak ke Iran, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada negaranya bergerak ke Iran. Menurut Trump, pengiriman armada perang itu dilakukan untuk berjaga-jaga terkait situasi di Iran. Pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut identitasnya menyatakan armada yang dikirim ke Teluk itu termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan beberapa kapal perusak berpeluru kendali. Armada ini disebut akan tiba di Teluk dalam beberapa hari ke depan. Armada perang ini dilaporkan telah bermanuver dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Dalam keterangannya, Trump mengaku armada perang yang dikirim ke Teluk adalah tindakan berjaga-jaga. Ia sendiri mengaku lebih suka jika tak terjadi apa-apa di Teluk, walaupun ia tetap mengirimkan armada perang ke wilayah itu. Watching Iran. We know we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like
from 1,000 years ago. This is an ancient culture. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. Memperingati acara tahunan untuk pasukan Garda Revolusi Paramiliter yang berperan penting dalam menumpas protes nasional. Dalam acara tersebut, mereka menyalakan mesin beberapa drone Shahed yang salah satu variannya telah digunakan secara luas oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina. Drone Shahed telah digunakan dalam konflik Iran dengan Israel, termasuk perang 12 hari pada Juni tahun lalu. Acara tersebut berlangsung saat militer Amerika Serikat memindahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal perang yang menyertainya yang berlayar dari Laut Cina Selatan. شاهد 136 که پرنده است. 129 همون شاهد معروفی که 16 متر وینگسپن داره. همون شاهد معروفی که میتونه 4 تا بمب هوشمند رو هم بکنه. شاهد 136 که پرنده است. مستر پرزیدنت ترامپ میاد بیان میکنه که من مثل شاهد 136 رو میخوام میسازن، میگه گرونه مثل ایرانیا بسازی. پرنده یعنی چی؟ یعنی زمانی که پرواز میکنه اونها رو رنده میکنه. Amerika Serikat mengerahkan armada besar ke wilayah Teluk untuk berjaga-jaga terkait situasi di Iran. Sementara Iran juga sudah memamerkan drone terbaiknya yang dipersiapkan untuk hadapi ancaman Amerika Serikat. Lalu seberapa besar kemungkinan Amerika akan menyerang Iran? Sudah bergabung bersama kami pakar strategi pertahanan lulusan US War College dengan Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko. Pak Agung, selamat petang. Selamat petang. Pak Agung, apakah pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln oleh Amerika Serikat ke wilayah Teluk merupakan pertanda serius? Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya kapal induk itu bagi Amerika berfungsi sebagai flexible deterrent power atau kekuatan penggentar yang fleksibel, bisa digerakkan kemana saja seluruh dunia. Dan normalnya kapal induk Amerika dengan gugus tugasnya itu biasanya dikirim ke Timur Tengah, kemudian dikirim ke Eropa, dan dikirim ke South China Sea, Laut Cina Selatan. Kebetulan pada saat kemarin, bulan lalu itu ada kegiatan daripada Amerika di Venezuela, kan terpaksa salah satu kapal induk yang biasa berada di Timur Tengah atau Mediterania itu digeser ke sana. Dan secara normal memang sudah waktunya kembali ke Timur Tengah. Karena sesungguhnya tingkat daripada bahaya ancaman bagi Amerika di Karibia atau di Amerika Selatan tidak sebesar ancaman bahaya bagi sekutu Amerika atau Amerika sendiri menurut anggapan mereka di daerah Timur Tengah dan Mediterania. Jadi lepas daripada ini adalah alat ancaman, memang sebagai alat penggentar yang fleksibel, ya merupakan salah satu yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bargaining dengan pihak-pihak lawannya dan juga untuk menenteramkan daripada sekutu-sekutunya. Artinya Anda sepakat Pak Agung kalau disebut pemindahan kapal induk ini hanya untuk berjaga-jaga. Tanggapan Anda? Kapal induk ini sebagai flexible deterrent power atau sebagai kekuatan penggentar itu memang utamanya untuk jaga-jaga. Seperti yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump yang terakhir ini, bahwa memang kapal itu digunakan untuk berjaga-jaga, untuk mengawasi Iran, untuk membuat Iran memenuhi persyaratan sebagai standar. Tapi sesungguhnya kita perlu ingat pada hari Kamis minggu lalu bahwa Presiden Trump sudah mengatakan bahwa sangat menghargai Iran membatalkan eksekusi, bukan hanya menunda tapi membatalkan, dan itu adalah diharapkan tidak akan berlanjut ke eskalasi berikutnya. Dan memang kita ketahui minggu lalu juga bahwa bahkan Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu sendiri meminta kepada Presiden Trump untuk tidak menyerang, dan juga 4 negara Arab yang merupakan rekan daripada Amerika Serikat juga memohon agar tidak melakukan serangan Iran, karena efeknya kan bukan hanya sekedar efek daripada Iran itu akan berhasil diruntuhkan rezimnya, karena itu belum tentu, dan juga ada informasi bahwa
Presiden Trump sendiri agak kurang puas dengan jawaban daripada penasihat militernya kalau sebetulnya bila diserang apakah hari ini runtuh. Ternyata mungkin asumsinya tidak runtuh. Dan juga pada saat hari Senin minggu kemarin ini semua demonstrasi sudah dihentikan dan bahkan menghasilkan demonstrasi dari pihak lawan Iran yang pihak kawan Iran yang lebih besar daripada pihak lawannya. Baik, tentu kita tidak berharap bahwa akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tetapi ketika membaca strategi Iran menghadapi gertakan Trump, misalnya dengan memamerkan drone canggih, termasuk juga sikap dari sekutu-sekutu Iran, bagaimana Anda memaknai hal ini, Pak Agung? Amerika Serikat dan kawan-kawannya sebetulnya tidak takut sama Iran. Namun serangan itu dibatalkan ataupun ditunda ataupun hanya ancaman, tentu ada risiko, kalkulasi risiko. Serangan tidak serangan itu betul-betul dikalkulasi risiko. Semua pihak yang ada di Timur Tengah itu perlu menghitung untung ruginya. Dan saat ini kelihatannya tidak ada untungnya bagi Amerika untuk menyerang Iran karena alasannya juga tidak ada dan setelah itu ngapain? Karena tidak ada hal yang prinsipil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul meminimalisir risiko, baik risiko korban jiwa, korban politik, korban citra, dan lain sebagainya. Artinya Anda memaknai sikap Iran yang kemudian memamerkan drone canggih ini seperti apa, Pak Agung? Tentu sebagai deterrent juga. Amerika menggunakan kapal Indo sebagai deterrent power fleksibel. Ya, Iran menggunakan deterrentnya yang paling manjur, yaitu rudal dan rudal jelajah atau rudal balistik dan khususnya drone. Karena drone Iran yang memang drone Shahid yang Rusia menjadi geranium, itu drone yang kelihatan sekarang drone nomor 1 di dunia yang paling terbukti ampuh untuk digunakan untuk menyerang. Oke, bahwa alasan Trump mengirim armada perang ke wilayah Iran, salah satunya adalah untuk memastikan pendemo di Iran tidak dieksekusi militer Iran. Apakah Anda memaknai bahwa Amerika mendukung para demonstran? Itu adalah retorika. Karena sesungguhnya soal demonstran tidak, yang penting bagi Amerika adalah Iran berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan. Tidak membuat tindakan-tindakan yang akan merugikan atau menghambat ataupun mengurangi power daripada Amerika dan sekutunya. Soal Iran mau lakukan apapun, itu sebetulnya tidak masalah. Kan terbukti bahwa negara yang paling tidak demokratis pun di Timur Tengah yang sama sekali tidak ada pemilihan umum, juga Amerika tidak keberatan. Dan di Iran pun masih ada demokrasi, meskipun mungkin demokrasinya tidak terlalu maksimal, tapi kan itu biasa di negara-negara itu terjadi konflik seperti itu dan juga diketahui bahwa konflik ini juga dikompori oleh beberapa intelijen negara asing. Jadi sebetulnya Amerika sudah disebutkan oleh Presiden Trump bahwa mereka sudah memaklumi dan tidak terjadi eksekusi. Karena mungkin yang dieksekusi itu betul-betul adalah tenaga-tenaga yang membuat demonstrasi damai menjadi tidak damai. Nah, itu yang jangan sampai tidak ada yang mau menolong negara barat lagi atau negara musuh Iran untuk ini kalau semua dihabisi seperti itu. Menurut Anda, Pak Agung, hal-hal sensitif apa saja yang bisa memicu ketegangan AS dan Iran semakin tajam? Ketegangan itu kan timbul tenggelam sesuai dengan situasi. Sesungguhnya sebetulnya ancaman langsung Iran ke Amerika tidak ada. Ancaman Iran adalah kepada negara-negara kawan Amerika. Dan itu pun juga akibat dari perilaku daripada kawannya Amerika itu. Jadi sebetulnya ada timbal baliknya, gitu aja. Oke, tentu sekali lagi kita berharap tidak akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih pakar strategi pertahanan lulusan US War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko. Saudara, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus korupsi kuota haji. Dito membantah dirinya berada di TKP ketika KPK menggeledah rumah bos Maktur. Dari informasi soal dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah dirinya berada di TKP ketika KPK menggeledah rumah bos Maktur. Ia juga menjelaskan alasan keikutsertaannya ke Arab Saudi bersama dengan pemerintah saat menjabat sebagai Menpora.
Dito Aryo Tejo diperiksa KPK kemarin dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji untuk tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. KPK masih mendalami asal-usul pemberian kuota haji tambahan. Sebelumnya Dito diketahui ikut berangkat ke Arab Saudi bersama dengan rombongan pemerintah Indonesia. Dito bilang keikutsertaannya ke Saudi kala itu adalah untuk membahas MOU bidang olahraga. Tapi mengenai penggeledahan KPK di rumah mertuanya, Dito mengaku tidak berada di sana. Memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan Arab Saudi ingin kerjasama. Jadi waktu itu ada tantangan MOU juga. Ini MOU-nya tadi saya bawa. Untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga, kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Dalam lawatan itu berarti tidak ada istilah tukar menukar antara Kemenpora dengan maupun penambahan kuota. Enggak lah, apa hubungannya? Kita waktu itu pengen tukarannya sama Cristiano Ronaldo untuk bisa ngelatih atau main di Indonesia. Tadi biasanya jujur aja ditanya sempat ada komunikasi dengan Pak Fuad atau enggak terkait dengan kuota tambahan ini. Saya tidak ada. Saya hanya waktu itu kan memang sudah di berita waktu saya di Arab. Waktu itu Bapak nanya ya saya bilang dan teknisnya kan nanti lewat Menteri Agama waktu itu. Tadi dijelaskan juga. Ya. Sebelumnya KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada 9 Januari lalu. Tercatat Yakut sudah beberapa kali diperiksa dalam perkara ini. Dan terakhir Yakut diperiksa pada tanggal 16 Desember 2025. Ketika itu Yakut menegaskan ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diketahui KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama kala itu Yakut Kholil Qomas. Dalam perkara ini KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Lalu sejauh mana pemeriksaan mantan Menpora Dito Aryo Tejo bisa mengungkap dugaan korupsi 20.000 kuota haji tambahan dan apa dampaknya jika KPK juga tak kunjung menahan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari lalu. Kita bahas sore ini bersama pakar TPPU Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Yang menarik Ibu dari pemeriksaan kemarin mantan Menteri Menpora Dito Aryo Tejo ini diperiksa dalam keikutsertaannya dengan rombongan Presiden Jokowi ke Arab Saudi ketimbang penggeledahan KPK di rumah mertuanya yang merupakan bos maktur. Sebenarnya apa sih kali ini yang sedang dicari oleh KPK dari pemeriksaan Dito? Ya itu kan periksa yang mengetahui lah ya pasti karena yang bersangkutan sudah mengaku juga kan kalau ikut ke Arab Saudi ya dan pada waktu membicarakan itu ada apa tidak ya tentu sudah ada buktinya lah ya, yang penting itu ikut ke sana nanti tahu apa tidak gitu kan. Nah berkaitan dengan bahwa yang bersangkutan juga ternyata mertuanya juga rumahnya digeledah gitu kan. Ya itu juga mungkin kalau namanya udah penggeledahan ini saya nggak tahu ya belakangan ini KPK sudah menggeledah gitu ya tapi tidak ada tersangkanya gitu ya lama gitu ya ini juga saya nggak ngerti ya mulai dari CSR itu juga gitu kan digeledah BI-nya tapi nggak ada apa-apanya gitu ya ini apa ya maksudnya padahal ini kan jelas bahwa ada kuota 2.000 kemudian dibagi 10.000 dan kemudian yang penting itu kan gini, dari kuota yang harusnya tidak 50% itu, yang 50% kemudian menjadi kuota khusus itu kan harganya jadi mahal. Itu sebetulnya siapa yang diuntungkan gitu. Nah, keuntungan ini inilah sebetulnya TPPU-nya. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kalaupun korupsinya lama sekali, TPPU-nya tuh lebih gampang ini sebetulnya. Kalau gitu Bu Yenti dengan pemeriksaan Dito kemarin ini berarti apakah memang KPK lagi mendalami soal TPPU-nya kah? Ya saya sangat berharap ya KPK mau mencari TPPU-nya. Karena gini, TPPU itu memang
kalau setelah terjadi kejahatan kemudian uangnya mengalir bahwa itu ada TPPU, tapi jangan salah bahwa dulu munculnya tindak pidana pencucian uang itu juga suatu strategi ketika kejahatan asal itu sulit, belum terungkap itu bisa masuknya justru dari TPPU-nya pihak tertentu gitu. Ini bisa menjadi strategi KPK untuk segera menguatkan siapa yang seharusnya jadi tersangka kasus korupsi ini gitu. Jadi kali ini kalau siapa yang menikmati ini kan ada satu melawan hukum ya, aturannya kan tidak begitu, aturannya adalah 8% dengan 92%, ternyata dibagi jadi 50-50. Besar ya Bu Yenti itu. Ya, yang 50 menjadi khusus itu kan menjadi mahal dan itu kemudian ada keuntungan itu mengalir ya kan. Nah mengalir ini karena ini adalah melawan hukum dan itu mengalir itu adalah TPPU, mestinya diberdayakan supaya menguatkan bahwa ini kasus gimana lama sekali gitu sehingga ditahan juga tidak ada gitu ya. Dan KUHAP ini sekarang sebetulnya gini, KUHAP itu mempersulit ditahan walaupun syarat KUHAP itu menjadi 7 ya, bukan hanya 3 dulunya, tapi itu tidak harus semuanya, salah satu juga boleh gitu ya. Jadi kok rasanya kok ada pemahaman bahwa sekarang menahan itu sulit karena seolah-olah syarat menahan yang 7 itu semua terpenuhi, tidak, salah satu udah cukup gitu. Berarti artinya dengan kalau kita mengacu kepada Yakut Kholil yang sampai sekarang belum ditahan sejak kemarin tanggal 9 Januari sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bu Yenti, apakah ini jangan-jangan bisa berpengaruh pada keamanan barang bukti yang bisa saja jangan-jangan dihilangkan karena belum ditahan tersangkanya? Iyalah, ya kan? Dulu juga pernah dipersulit ya, walaupun kemudian diklarifikasi melalui media-media bahwa yang bersangkutan waktu diundang di pansus apa panja itu kan nggak bisa gitu kan, tapi ternyata kan katanya ditugaskan oleh presiden kemana-kemana gitu, artinya mempersulit, waktu itu aja sulit gitu kan. Nah sekarang kalau memang KPK sudah menentukan tersangka dan kemudian mau cepat ya harusnya ditahan saja gitu, ditahan biar semakin cepat ya, semakin cepat terungkap. Nggak mungkin kan hanya 2 saja, ini kan tersangkanya hanya 2 ya, baru 2 kan, Stafsus dan Menteri, ya, sementara dan Yakutnya yang menjalankan itu bukan itu gitu kan, yang menjalankan itu kan bukan dari Menteri dan Stafsus saja, tetapi ini adalah ada yang kemudian pergerakan-pergerakan yang menjual lah ya, menawarkan yang dari 8% jadi 42% itu yang di luar dan mengurangi dari yang 92% menjadi 42% itu yang dijual menjadi haji khusus, ya kan? Bu Yenti, itu kan harus dikejar, iya. Ya, Bu Yenti, kalau misalnya kemarin dalam keterangannya Dito mengatakan bahwa ia menemani Pak Jokowi di Arab Saudi saat penambahan kuota haji begitu, diperiksanya seputar itu. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian ia diperiksa padahal ia kala itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga? Iya, ya tadi kan udah dijelaskan Menteri Olahraga pergi ke sana mau ngapain gitu kan. Ya sekarang gini deh, ya waktu itu kita nggak tahu, ya dia Menteri Olahraga gitu kan, Menteri Olahraga ikut ke sana. Tapi belakangan kita tahu ternyata mertuanya ada keterlibatannya dalam ini ya, kalau menurut media kan. Nah, ya berarti kan ada lengket ya. Semua kasus korupsi di Indonesia itu pada umumnya itu karena ada konflik of interest gitu ya. Selalu ada kaitannya, kalau nggak konflik of interest adalah nepotisme. Nah ini kan seperti arahnya ke sana kan jadinya. Jadi kan seperti itu, bukan sekedar yang bersangkutan berangkat ke sana, tapi yang bersangkutan ikut ke sana itu ternyata juga mertuanya juga rumahnya digeledah. Oke, kan gitu. Artinya jangan-jangan ada kaitannya kala itu ya, makanya Dito pergi ikut ke Arab gitu. Nah kalau gitu, Bu Yenti, pertanyaan selanjutnya ke sana gitu kan. Oke, Bu Yenti, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang harus diperiksa KPK dalam penyalahgunaan dugaan kuota haji tambahan ini? Ya semuanya ya, ini kan waktu itu dikatakan bahwa ini mendadak sekali sehingga bagaimana caranya mekanisme untuk segera bahwa 20.000 itu terserap ya, jadi dari 221 menjadi 241.000 kan gitu ya. Ini kan tidak mudah katanya, tapi tidak mudah itu kan ada mekanismenya. Jadi semua orang yang terlibat dalam pembagian 20.000 itu harusnya diperiksa semua gitu ya. Jadi bukan hanya 2 orang begini saja ya, nggak adil juga gitu menurut saya. Masa menterinya saja, menteri pasti di atas ya, tapi pelaksananya itu bagaimana gitu, dan yang penting adalah ketika mengurangi jatahnya masyarakat yang kuota umum itu tadi yang tidak khusus, itu
kemudian menjadi khusus dan itu ada keuntungan di sana dan ada kerugian di masyarakat yang harusnya mendapatkan haknya, ini kan yang harus dikejar ya, kalau supaya kita itu secara moral tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang mengurangi jatah masyarakat banyak karena untuk mendapatkan kepentingan orang-orang tertentu, mendapatkan keuntungan tertentu ini, gitu. bukan yang berangkat haji khusus, bukan, tetapi yang mendapatkan keuntungan dari pemberangkatan haji khusus itu banyak. Nanti di sananya bagaimana? Berarti ya kan? menambah berapa itu? Itu kan banyak sekali itu menambah. 20.000 ya Bu ya, 50 jadinya ya. 10.000, jadi 10.000 kan? 10.000 dikurangi 2.000 gitu ya, jadi ada 8.000 menambah. Kan nggak mudah, gitu kan? Itu yang harus dikejar, siapa yang menerima, keuntungan dari itu dan siapa yang menerima. Berarti siapa yang menerima, alirannya kemana, dan siapa saja yang kemudian diduga terlibat, itulah yang harus didalami KPK ya. Terima kasih Bu Yenti Garnasi, pakar TPPU. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Pasca bencana Sumatera, aktivitas sejumlah sekolah di Aceh Tamiang belum juga kembali normal hingga hari ini. Tidak ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar akibat masih adanya material lumpur dari sisa banjir. Informasi dari pasca bencana Sumatera, aktivitas di SMKN 2 Karangbaru Aceh Tamiang hingga hari ini belum kembali normal. Tidak ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar akibat masih adanya material sisa banjir. Selain ruangan, sarana prasarana lain seperti kursi, meja, dan alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Kepala Sekolah SMKN 2 mengatakan siswa sudah mendatangi sekolah untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Pembersihan sekolah masih terus dilakukan hingga hari ini oleh guru dan para relawan yang bertugas. Alat berat disiapkan mempercepat pembersihan puing dan lumpur di lingkungan sekolah. Perbaikan puskesmas pasca bencana di Aceh Tamiang juga terus berjalan. Banjir bandang yang terjadi pada bulan November tahun lalu merusak dan menghanyutkan alat-alat medis yang dimiliki Puskesmas Kecamatan Rantau Aceh Tamiang. Akibatnya, layanan instalasi gawat darurat atau IGD di Puskesmas ini masih belum berjalan. Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan operasi kecil belum bisa ditangani karena keterbatasan alat medis. Untuk ketersediaan obat sejauh ini masih cukup karena ada bantuan dari relawan dan dinas kesehatan. Sekarang keluhan sakit yang banyak dialami warga adalah diare, demam, dan batuk. Segi alkes kami sangat kurang, terutama di bagian IGD. Di IGD itu kalau untuk biasanya kami kan bedah minor bisa, hekting bisa. Ini mungkin karena pasca banjir alat sterilisator kami juga masih belum ada, jadi alat-alat itu belum steril. Sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3 provinsi di Pulau Sumatera memantau pemulihan desa terdampak bencana. Tito Karnavian mendatangi desa Hutana Bolon untuk melihat bagaimana progres proyek pembuatan tanggul sungai sepanjang 10,5 km. Selain itu, Tito juga mendatangi pembangkit listrik tenaga air Sipan Siha Poras. Ya, ini PLTA ini fungsinya sebagai backup untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera, utamanya tentu Sumatera Utara. Kemarin terdampak banjir
dan mengakibatkan aliran yang sangat deras sekali, berikut kayu-kayu gelondongan lumpur yang menutupi banyak saya di sini. Dan alhamdulillah ini strukturnya bisa bertahan. Lebih lengkap terkait perkembangan perbaikan sejumlah sekolah dan puskesmas di Aceh Tamiang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda di Aceh Tamiang. Emir, selamat petang. Emir, bagaimana kondisi sekolah di Aceh Tamiang saat ini? Apakah sudah normal kembali? Di Aceh Tamiang masih ada sejumlah sekolah yang belum kembali normal ataupun beraktivitas normal kembali akibat masih banyaknya material-material lumpur yang menutupi sejumlah lingkungan di beberapa sekolah. Seperti saat ini saya berada di SMK Negeri 2 Karangbaru Aceh Tamiang yang tak jauh dari pusat kota Kuala Simpang. Di sekolah ini, saudara, lumpur masih menutupi sejumlah titik-titik di lingkungan di sekolah ini, dan tadinya juga sudah dilakukan pembersihan ruang-ruang kelas yang dimana petugas baik dari guru ataupun relawan yang bekerja bergotong royong untuk mengeluarkan material lumpur dari ruang-ruang kelas agar nantinya ruangan ini dapat kembali digunakan. Dan karena memang ruangan-ruang kelas ini belum bisa digunakan sehingga aktivitas belajar mengajar belum bisa kembali terlaksana. Memang untuk murid ataupun siswa di SMK Negeri 2 Karangbaru Aceh Tamiang ini sudah mulai masuk pada 5 Januari kemarin. Namun untuk aktivitas saat ini siswa hanya sekedar bertemu dengan teman mereka atau guru mereka untuk berinteraksi. Dan juga selain ruang-ruang kelas yang belum bisa digunakan, sejumlah alat-alat pembelajaran seperti alat-alat praktik, mengingat ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang cukup banyak memiliki alat-alat praktik seperti teknik mesin dan juga teknik komputer jaringan, sehingga rusaknya alat-alat pembelajaran mereka ini kalaupun nantinya ruangan kelas sudah kembali digunakan, jika pengadaan alat-alat pembelajaran belum juga dilakukan, sama saja dikhawatirkan pembelajaran juga belum kembali maksimal. Sama halnya dengan SMP negeri yang berada di Karangbaru. Kemarin kami sempat mengunjungi sekolah tersebut, kami juga melihat material-material lumpur masih menutupi sejumlah ruangan kelas dan juga menutupi area ataupun lapangan yang ada di sekolah tersebut. Selain dari fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah, begitu juga dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Kami sempat berkunjung ke beberapa puskesmas, salah satunya adalah puskesmas Rantau di Aceh Tamiang, di mana dokter yang bekerja mengatakan sampai dengan saat ini masih kekurangan alat-alat medis, baik seperti alat-alat steril untuk melakukan pelayanan bedah minor ataupun alat-alat dasar seperti stetoskop dan juga tensi yang sampai saat ini puskesmas masih kekurangan alat-alat medis tersebut. Dipo. Emir, apakah Anda juga turut meliput terkait dengan kondisi kesehatan warga di sana? Karena kalau kita lihat lingkungannya cukup kurang bersih ya, Emir, untuk ditinggali. Ya, Dipo, dan juga saudara, kami sempat berbincang dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan, mengatakan memang untuk saat ini keluhan penyakit warga yaitu seperti diare dan juga demam dan juga batuk akibat debu-debu yang berasal dari lumpur yang sudah mengering ini. Namun untuk dokter mengatakan sampai dengan saat ini untuk obat-obatan cukup, namun tidak hanya sekedar cukup karena memang obat-obatan dapat digunakan ataupun berasal dari relawan-relawan maupun dari dinas terkait. Dipo. Baik, Emir Syahpurba dan juga juru kamera Roganda melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, temuan korban longsor kini bertambah. 9 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saudara, 9 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Allahu Akbar. 9 korban ditemukan di area longsor yang menimbun 3.000 ataupun 30 rumah warga. Pencarian korban hari ini terkendala cuaca
Alat berat juga belum diturunkan karena kondisi tanah yang masih labil. Susah hiji, miungkul ya Allah. Masalah cuaca ya, artinya intensitas hujan yang terus-menerus turun, itu juga mempengaruhi terhadap tim SAR gabungan yang ingin melaksanakan evakuasi pencarian korban. Saat ini tidak memungkinkan alat berat untuk bisa masuk ke area longsor karena memang materialnya adalah lumpur dan air. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Deddy Mulyadi bilang akan merelokasi warga di wilayah yang memiliki potensi bencana. Deddy juga menekankan akan adanya pembenahan tata ruang agar peristiwa longsor tidak terulang kembali. Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi. Berulang-ulang saya katakan, daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya, sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya, sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Beberapa warga mendatangi Puskesmas Pasir Langu untuk mencari anggota keluarga mereka yang masih hilang. Puskesmas Pasir Langu jadi posko pencarian korban hilang dan DVI longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selain korban meninggal, korban selamat yang terluka akibat longsor juga dibawa ke Puskesmas Pasir Langu sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Lembang. Penuh lumpur, dia hipotermi, kedinginan, kita kasih dibersihin, kasih oksigen, kemudian diperiksa dokter, dari dokter dianjurkan untuk ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Lembang. Kita pantau pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang sekarang ini bertambah korbannya menjadi 9 korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Lebih lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Mita, artinya dengan proses untuk penambahan atau penemuan satu korban lagi, artinya pencarian para korban yang hilang ini terus dimaksimalkan sore hari ini, Mita. Ya betul Audrey, untuk pencarian korban hingga saat ini terus dimaksimalkan, dan untuk pencarian korban itu tadi sudah selesai di pukul 4 sore. Mengingat karena tadi untuk cuaca, ini cuacanya tidak mendukung untuk dilakukan pencarian lebih lanjut. Apabila saat ini kondisi cuacanya ini cukup cerah dibandingkan tadi pukul 4, karena memang pukul 4 sore tadi itu untuk cuaca lumayan mendung, dan untuk hujan itu gerimis masih terus berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari. Tadi yang menjadi kendala dalam proses evakuasi korban adalah medan yang memang untuk tanahnya saat ini masih belum stabil seperti itu. Apalagi ini karena adanya curah hujan yang masih cukup tinggi, ini dari arah hulu ini mengirimkan air dan lumpur seperti itu. Jadi untuk proses evakuasi sendiri memang sulit. Ini kalau misalnya juru kamera kami Reza Pratama bisa menunjukkan kepada Anda, ini adalah longsoran yang menimpa 30 rumah di desa Pasir Langu seperti itu. Dan ini memang bisa dilihat untuk lumpur-lumpur sendiri masih sangat banyak seperti itu, dan bisa dilihat ke bawah ini adalah sisa-sisa lumpur yang memang sudah tadi dibersihkan untuk pencarian korban. Untuk akses masuk pencarian korban sendiri memang sejauh yang kami lihat, yang kami pantau memang masih dari satu pintu ini saja, dan apabila kami bisa dilihat untuk lumpur sendiri ini memang sangat tidak stabil seperti itu. Jadi tadi untuk proses evakuasi sendiri terkendalanya adalah selain curah hujan yang cukup lumayan masih tinggi dan lumpur yang masih banyak, terutama dari hulu yang terus turun ke bawah seperti itu. Tadi kami melakukan pantauan seperti itu, bagaimana proses evakuasi dilakukan oleh para petugas sampai dengan pukul 4 sore.
ini tadi alat yang digunakan adalah alat yang masih sederhana, hanya digunakan pacul seperti itu dan alat berat sendiri. Meskipun sudah disiapkan oleh petugas, ini belum bisa diturunkan karena memang untuk medan sendiri belum bisa dilewati atau ditaruh alat berat seperti itu. Dan nanti rencananya pada esok hari proses evakuasi akan dilanjutkan pada pukul 8 pagi apabila memang kondisi cuaca masih cukup baik. Tadi Gubernur Jawa Barat juga sudah datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa nanti untuk per kepala keluarga yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 25 juta rupiah. Dan diinformasikan juga tadi oleh Gubernur Jawa Barat bahwa untuk lokasi ini memang tidak ideal untuk dijadikan tempat tinggal karena apabila dari pantauan kami ini memang ada alih fungsi di mana ini dijadikan tempat untuk menanam seperti itu. Nanti Gubernur Jawa Barat rencananya akan merelokasi dan untuk lahan ini akan dijadikan hutan. Audrey. Iya, Mita, jadi kalau kan selain di lokasi untuk pencarian korban ada juga posko begitu ya untuk mencari sana keluarganya yang hilang. Dari laporan Anda yang tadi saya dari awal, ini bagaimana posko dari para korban yang saat ini belum ditemukan seperti itu. Hingga sampai dengan saat ini ada kurang lebih 81 korban yang dinyatakan hilang. Meskipun memang definisi dinyatakan hilang ini apakah memang masih tertimbun di dalam longsoran atau memang para korban ini sudah mengungsi ke kerabat mereka seperti itu. Namun di sini disediakan posko di mana poskonya adalah di kantor kelurahan. Di situ nanti anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga lainnya dapat menginformasikan ke posko tersebut dan nanti untuk proses evakuasi dari korban yang ditemukan sendiri juga di sini akan dikirimkan ke puskesmas terdekat karena untuk DVI sendiri ada di sana. Audrey. Ya, Mita, tadi kan baru saja beberapa saat yang lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang ke lokasi ya. Dan tadi ini Deddy Mulyadi mengatakan bahwa sejak awal ini salah dugaannya karena alih fungsi lahan. Sebenarnya pada saat yang Anda ketahui dulunya ini lahan di sekitar lokasi ini lahan apa? Sebelum dijadikan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal? Ya, Audrey, tadi Gubernur Jawa Barat menyampaikan ini indikasinya memang ada alih fungsi. Namun sebenarnya untuk korban atau dari 30 rumah yang ada di sini sebenarnya menurut informasi dari warga di sini yang kami terima 30 rumah tersebut bukanlah rumah permanen seperti itu, Audrey. Jadi memang rumah korban yang tertimbun longsor ini adalah rumah semi permanen yang mereka ini menanam tanaman yang tidak terlalu kuat seperti itu. Jadi memang untuk Gubernur Jawa Barat sendiri menginformasikan bahwa ini benar-benar tidak boleh untuk dijadikan lahan tempat tinggal. Dan kalau misalnya kita lihat, ini untuk secara geografis sendiri ini memang cukup curam, Audrey. Jadi memang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal karena dikhawatirkannya seperti yang saat ini berlangsung terjadi longsor. Audrey. Iya, Mita, kalau tadi kan Anda menunjukkan bagaimana tanah yang sangat labil ya, susah begitu. Nah, kemudian juga alat berat masih belum diturunkan. Kapan kira-kira kemudian dinyatakan alat berat diperbolehkan untuk turun, untuk membantu segera proses pencarian para korban yang mudah-mudahan kita tentunya berharap semua korban yang hilang ini masih ada begitu? Ya, Audrey, untuk alat berat memang belum diturunkan sampai dengan saat ini mengingat memang untuk kondisi TKP sendiri memang masih belum stabil seperti itu. Dan untuk lumpur sendiri ini masih mendapat kiriman dari hulu seperti itu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Kepala SAR Bandung, Bapak Ade Dian Permana, kapan kira-kira untuk alat berat ini akan diturunkan. Namun menurutnya ini belum dapat dipastikan mengingat untuk saat ini tanah itu belum stabil. Iya, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari tempat kejadian longsor di Kabupaten Badung Barat, Jawa Barat.
Saudara, penganiayaan diduga dilakukan 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut terhadap seorang warga di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka-luka. Saudara, penganiayaan diduga dilakukan 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut terhadap seorang warga di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka-luka. Dugaan penganiayaan ini memicu aksi unjuk rasa warga mendesak pemberian sanksi kepada 5 oknum TNI Angkatan Laut. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai bentrok antara personil TNI Angkatan Laut dengan warga. Korban penganiayaan sendiri mengalami luka lebam di wajah dan bagian badan. Dan Kodaral 8 Manado Laksamana Muda TNI Deri Tri Sananto Suhendi dalam pernyataannya mengatakan saat ini 5 oknum personil TNI Angkatan Laut sudah ditahan oleh Pomal dan menjalani pemeriksaan intensif. TNI Angkatan Laut mengatakan kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman yang diduga di bawah pengaruh miras yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Pihak TNI Angkatan Laut memohon maaf kepada masyarakat Melongwane atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saudara, kita ke informasi paling baru dari kedatangan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan atau lawatan selama 4 hari di Davos, Swiss untuk mengikuti kegiatan The World Economic Forum. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan bisa dilihat saudara, sejumlah pihak termasuk Kapolri dan juga Panglima TNI menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tentu ini juga merupakan lawatan kesekian kalinya Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian membangun hubungan, termasuk juga menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah internasional. Ya. Dalam World Economic Forum yang digelar pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2026, ini Presiden Prabowo dan juga beberapa pimpinan negara begitu menghadiri kegiatan World Economic Forum, dan Presiden Prabowo juga menjadi pembicara kunci dalam forum tersebut. Nah, yang menarik Dipo dan juga saudara, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pemaparan soal Prabowonomics di World Economic Forum, tetapi di antara pertemuan dengan pemimpin negara di Davos, Swiss, Presiden Prabowo juga menandatangani piagam perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss, bentukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan bisa disaksikan saudara bahwa satu kendaraan presiden sudah bersiap di depan dari pesawat kepresidenan untuk kemudian mengantarkan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian nanti akan ada konferensi pers yang kemudian disampaikan oleh awak media? Ini patut kita tunggu tentu, karena hasil dari kunjungan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dibahas, termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Audrey Chandra, keputusan Presiden Prabowo Subianto ataupun negara kita untuk kemudian bergabung dalam Board of Peace. Tadi yang sudah kita lihat ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, disambut oleh Panglima TNI Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Ya, tetap bersama kami, Saudara. Kompas Petang akan kembali dengan informasi banjir merendam perumahan warga di Pantura, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat tanggul jebol hingga membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan barang mereka. Banjir merendam perumahan warga di Pantura, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat tanggul jebol hingga membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan barang mereka. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter, tak hanya merendam rumah warga tapi juga mobil dan motor yang tidak berhasil diselamatkan. Walau air masih tinggi, sejumlah warga ada yang kembali pulang untuk menyelamatkan barang mereka. Data dari BPBD Subang tercatat 4 desa di 3 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 20 hingga 150 cm. Dan berikutnya adalah visual udara banjir yang merendam perumahan warga di Ciasem, Pantura, Subang. Seluruh rumah dan area di sekitarnya terendam banjir yang disebabkan meluapnya Kali Cijengkol. Ketinggian banjir bervariasi hingga 150 cm. Akibat banjir di Desa Ciasem, 1.600 lebih jiwa mengungsi. Di Jakarta Barat, tepatnya di Puri Kembangan, banjir hingga setinggi 40 cm menggenangi jalan di Simpang Kembangan Selatan. Akibat banjir, para pengendara sepeda motor yang mengarah ke Cengkareng diperbolehkan melintasi tol lingkar luar Jakarta melalui pintu tol Kembangan Utara dan keluar di Rawabuaya. Sementara jalan Kembangan Selatan menuju ke Ciledug tidak dapat dilalui karena banjir. Pengendara roda 2 di Puri Kembangan mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mogok di tengah banjir, atau mungkin tadi yang Anda saksikan saat ini adalah warga yang mencoba menembus banjir dengan cara menggunakan gerobak. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa apung menyedot banjir di ruas jalan dan dialihkan ke Kali Angke. Sementara itu banjir setinggi 2 meter menggenangi permukiman warga di Priuk, Tangerang, Banten. Banjir menggenangi 5 RT di RW 08, Perumahan Priuk Damai, Priuk, Tangerang, Banten. Banjir disebabkan meluapnya Danau Situ Bulak dan jebolnya tanggul di aliran Kali Sabi yang mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah Banten. Lebih kurang 286 kepala keluarga terdampak banjir di Priuk, Tangerang. Untuk mengetahui situasi terkini di wilayah terdampak banjir, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV ada Rahma Piliang dan juru kamera Alfa Farid di Priuk, Tangerang, Banten. Rahma, bagaimana situasi terkini banjir di lokasi Anda melaporkan? Apakah banjir sudah mulai surut, Rahma? Masih seperti tadi, di pada juga saudara, banjir di kawasan atau di Kecamatan Priok, Tangerang, Banten ini belum surut dan masih ketinggiannya kalau di tempat saya melaporkan ini di jalan menuju akses ke Villa Mutiara Pluit ini di sekitar 20 cm. Tapi kalau di belakang saya, di pada juga saudara akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Alfa Farid, ini karena kontur jalannya menurun. Di sebelah sana, di pada juga saudara, ini ketinggiannya sudah di 1,5 meter. Tapi kalau kita lebih ke dalam lagi, di pada juga saudara, ketinggian air ini sudah mencapai 3 meter. Dan di kawasan Villa Mutiara Pluit, Kelurahan Priok, Banten ini, di pada juga saudara, banjir ini sudah terjadi sejak Jumat pagi, begitu ya, karena selain akibat hujan yang deras, juga air yang meluap ke perumahan, ke kawasan perumahan ini dari dari Kali Cirarap di pada juga saudara. Dan memang untuk saat ini di pada juga saudara ada beberapa dari warga yang tetap memilih untuk berada di rumahnya, begitu ya. Dan mobilisasi ini dibantu oleh Brimob Polri dan juga ada beberapa dari
warga atau masyarakat ini memilih untuk mengungsi ke daerah yang tidak terkena banjir atau di sekitaran dari kawasan ini di juga saudara. Dan juga karena ada yang jebol begitu ya di juga saudara, inilah yang menjadi penyebab banjir ini lama surut, dan diperkirakan ini biasanya kalau di sini banjirnya surut beberapa hari di Dan kalau kami melihat hingga dari siang tadi atau dari pagi tadi hingga sore ini ketinggiannya masih segini di juga saudara, belum ada perubahannya, walaupun katanya ini ada pompa yang dikerahkan untuk menyedot air begitu, tapi karena ada yang jebol dan juga kalinya ini masih tinggi airnya, jadi ini masih sedikit nihil untuk bagaimana jika pompa ini menjedot airnya keluar dari kawasan pemukiman. Dan hingga saat ini di juga saudara, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu, satu-satunya cara adalah menunggu untuk airnya surut, dan kita harapkan untuk beberapa hari ke depan dan juga hari ini tidak lagi hujan di Jabodetabek ini supaya tidak memperparah banjir di kawasan Tangerang, Banten ini, terkhususnya ini di Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten, Dipo. Dan kalau kita melihat juga mobilisasi ini dibantu oleh Brimob Polda, dan juga ada perahu karet yang disediakan baik itu dari Brimob maupun dari warga setempat begitu ya, untuk nanti membawa logistik ke dalam gitu. Ada juga untuk membawa makanan yang akan diberikan kepada warga yang memilih untuk bertahan di dalam rumahnya di perumahan Villa Permata Pluit di daerah Priuk, Tangerang, Banten ini, Dipo. Dan juga ada beberapa yang memilih untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi begitu, yang tidak terkena banjir, Dipo. Lama tadi Anda mengatakan sudah ada pompa yang kemudian digunakan. Apakah itu sudah cukup efektif untuk kemudian menurunkan debit air? Dan juga tadi Anda sebelumnya menyatakan ada 5 RT. Apakah seluruh warga sudah dievakuasi? Iya, memang ada pompa yang dikerahkan, tapi ini saya melihatnya dan juga kami melihatnya di sini, dan warga sekitar juga menyebutkan bahwa tidak terlalu efektif karena untuk aliran kali Cirarat dekat perumahan ini masih tinggi begitu ya debit airnya, karena ada yang jebol ini masih keluar gitu. Yang diharapkan hanyalah airnya cepat surut, Dipo. Dan juga untuk warga ini beberapa ada yang bertahan di rumahnya begitu ya, dan juga mobilisasi ini dibantu oleh Brimob untuk memberikan makanan juga bantuan untuk kepada warga yang bertahan di rumah, tapi juga ada yang memilih untuk mengungsi di dekat perumahan Villa Permata Pluit ini. Dan tentunya bantuan ini diberikan, ada juga posko yang di depan saya berdiri ini, yang ini nantinya akan siaga untuk membantu masyarakat itu untuk mobilisasi, baik itu untuk keluar dari kawasan perumahan di belakang saya ini, atau memang untuk juga mengungsi begitu ya, Dipo dan juga saudara. Hingga saat ini ketinggian banjir dari pagi hingga saat ini masih segini, Dipo, tidak ada yang surut begitu, tapi kita harapkan banjir di kawasan Pluit, maksud kami di kawasan Priok, Tangerang, Banten ini cepat surut, dan kita harapkan tidak turun hujan yang nantinya bisa memperparah banjir di kawasan ini, Dipo. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Ahwa Fari, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi dari penganiayaan diduga dilakukan 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut terhadap seorang warga di Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka. Dugaan penganiayaan memicu aksi unjuk rasa warga mendesak pemberian sanksi kepada 5 oknum TNI Angkatan Laut. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai bentrok antara personel TNI AL dengan warga. Korban penganiayaan mengalami luka lebam di bagian wajah dan badan. Dan Kodaral 8 Manado Laksamana Muda TNI Dery Triasananto Suhendi dalam pernyataannya mengatakan saat ini 5 oknum personil AL atau TNI AL sudah ditahan oleh Pomal dan menjalani pemeriksaan intensif. TNI AL mengatakan kejadian dipicu kesalahpahaman yang diduga di bawah pengaruh miras yang menyebabkan korban mengalami luka. Pihak TNI Angkatan Laut memohon maaf kepada masyarakat Melongguane atas
ketidaknyamanan yang terjadi. Terkait kejadian perkelahian yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut personel Lanal Melongwane dengan salah satu warga di wilayah Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 untuk proses hukum yang diambil atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut. Kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Informasi lain, saudara, bus yang menerobos lampu merah menabrak motor di Kediri, Jawa Timur dan melukai sejumlah pengendara. Rekaman video amatir sempat menunjukkan sesaat setelah bus Harapan Jaya menabrak sejumlah motor dan mobil usai menerobos lampu merah di Simpang 4 Muning, Kediri. Polisi mengatakan pengemudi bus tujuan Trenggalek menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengendara motor dan mobil yang tertabrak mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi telah menahan sopir bus untuk diperiksa. Saudara, jangan lupa 8 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Audrey Chandra. Dan saya Dipen Rubagia. Terima kasih. Sampai jumpa.